Alih-alih menuntaskan pembangunan desa selama periode 9 tahun menjabat, banyak kepala desa yang justru terlibat korupsi. Hal tersebut membuat pembangunan desa tidak berjalan optimal. Berikut penelusuran Tim Delik RCTI. Perpanjangan masa jabatan kepala desa dinilai sebagai jalan tengah guna memaksimalkan kinerja serta pembangunan di desa. Sebelumnya, masa jabatan kepala desa dibatasi hanya 6 tahun untuk satu periode. Namun, aksi kepala desa yang menuntut masa jabatan 9 tahun dalam satu periode akhirnya dikabulkan oleh DPR. Di sisi lain, penambahan masa jabatan Kades justru menuai sorotan. Pasalnya, perilaku buruk sejumlah oknum Kades justru dianggap bertolak belakang dengan isi tuntutan mereka saat meminta penambahan masa jabatan. Orang-orang yang maju di kepala desa itu memang orang-orang yang tadi, mohon maaf ya, mereka punya uang, mereka juga mohon maaf melibatkan bandar-bandar gitu. Kayak bandar mohon maaf ya, mereka biasanya ketika pemilihan itu banyak bandar-bandar yang berdatangan gitu. Entah bandar judi, entah bandar apa, memberikan tadi kan sumbangannya untuk bertarung ya, mengikuti kontestasi di Pilkades itu. Nah, inilah membuka ruang bagi kepala desa untuk menyimpang ya, perilaku menyimpang karena uangnya diambil dari pihak lain. Tak dipungkiri, pembangunan di desa menjadi ujung tombak kemajuan sebuah desa. Sebelum diberikan kewenangan untuk mengurus wilayahnya sendiri, keberadaan kepala desa hanya menjadi perpanjangan tangan pemerintah kabupaten maupun pusat. Kini, kepala desa memiliki kewenangan untuk memimpin dan membangun desanya, serta memiliki anggaran yang mandiri, yang diambil dari 3% APBN. Data yang dihimpun Tim Delik pada 2020, dana desa mencapai 72 triliun rupiah yang disalurkan kepada 74.953 desa. Sedangkan pada 2021, jumlah dana desa masih sama, yakni sebesar 72 triliun rupiah. Namun ada penambahan jumlah desa, yakni disalurkan kepada 74.961 desa. Pada 2022, dana desa mengalami penurunan yakni sebesar 68 triliun rupiah yang disalurkan kepada 74.961 desa. Sementara pada 2023, dana desa kembali mengalami kenaikan yakni 70 triliun rupiah yang disalurkan kepada 74.961 desa. Dana desa disalurkan melalui 169 kantor pelayanan perbendaharaan negara atau KPPN, di mana tiap desa memperoleh dana sekitar 1,4 miliar rupiah. Besarnya dana desa yang digelontorkan tiap tahun mengundang kekhawatiran akan adanya penyelewengan oleh oknum perangkat desa seperti yang marak terjadi saat ini. Ini yang kita sesalkan, karena tren kenaikan itu terus terjadi setiap tahun. Namun pada waktu yang bersamaan, pemerintah menggelontorkan anggaran yang sangat besar dan terjadi kenaikan hampir setiap tahun, maka pertanyaan reflektifnya adalah apakah sudah dilakukan monitoring dan evaluasi atas sengkarut hukum yang mendera pemerintahan desa. Jangan sampai justru pemerintah hanya menaikkan tanpa ada evaluasi. Dalam peraturan pemerintah juga disebutkan bahwa pengalokasian dana desa bisa dihitung berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Dari total dana desa yang ditetapkan per tahun, masing-masing desa menerima rata-rata 1,4 miliar per tahun. Maka dengan masa jabatan baru yakni 9 tahun, diasumsikan kepala desa harus mengelola dana desa yang cukup besar, yakni 12,6 miliar rupiah. Dengan besaran dana yang luar biasa tersebut, seharusnya bisa dipergunakan untuk membangun desa dan meningkatkan kesejahteraan penduduk desa. Desa memang menjadi salah satu faktor ya bagi desa untuk punya kemampuan menyelenggarakan pembangunan di tingkat desa. Ya, manfaatnya udah banyak lah kan gitu.
Tapi di sisi lain, dana desa ini juga menjadi faktor bagi perangkat desa atau kepala desa untuk meminta perpanjangan dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Karena apa? Memang di situ ada potensi untuk mendapatkan insentif, ya, yang lebih panjang. Dalam pelaksanaannya, dana desa tidak langsung turun kepada kepala desa. Pencairannya sendiri dilakukan melalui sejumlah tahapan dari tingkat camat hingga bupati. Pertama, kepala desa harus mengajukan berkas pencairan dana desa kepada camat. Jika dinyatakan memenuhi syarat, camat selaku ketua tim fasilitasi dana desa kecamatan akan membuat surat rekomendasi kepada bupati. Kemudian Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa atau Dinpermasdes menerbitkan surat rekomendasi pencairan dana desa kepada bupati. Lalu Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atas nama bupati melaksanakan pemindah bukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa yang berada di bank daerah setempat. Meski dana desa tidak langsung diterima kepala desa, melainkan harus melalui prosedur pencairan, namun faktanya tak sedikit dana desa yang justru masuk kantong pribadi oknum kepala desa. Anggaran itu memang benar-benar diperuntukkan untuk pembangunan desa agar mengatasi ketimpangan pembangunan di Indonesia, clear persoalan itu. Namun pada realitanya hari ini banyak terjadi penyelewengan, banyak terjadi perkara yang pada akhirnya terbukti secara sah dan meyakinkan di muka persidangan. Oleh sebab itu, kasus ini bukan kasus hayalan, sudah nyata. Sehingga pertanyaannya apa yang sudah dihasilkan oleh pemerintah sebagai solusi atas permasalahan hukum yang mendera pemerintahan desa. Dengan anggaran yang terus meningkat seiring bertambahnya masa jabatan kepala desa, diharapkan pembangunan desa dapat lebih maksimal. Hal ini tentunya perlu ditunjang dengan kompetensi kepala desa yang mumpuni. Karena tak dipungkiri, penyebab korupsi dan perilaku buruk oknum kepala desa terjadi karena minimnya kompetensi aparat desa, serta tidak adanya transparansi maupun pengawasan yang optimal. Saat ini adalah mekanisme pemilihan kepala desa yang lebih demokratis, yang lebih akuntabel, yang lebih transparan, yang lebih meminimalkan praktek politik uang, sehingga bisa dihasilkan satu kandidat yang memang benar-benar kompeten. Pengesahan masa jabatan yang lebih lama menjadi 9 tahun perlu mendapat perhatian serius terkait bagaimana pengawasan dijalankan. Sebab kemajuan dan kesejahteraan suatu desa bukan hanya soal durasi menjabat, tapi juga harus mempertimbangkan mental dan kemampuan serta pemahaman pejabat desa agar benar-benar mengemban amanah dengan maksimal. Perpanjangan masa jabatan kepala desa seharusnya menguntungkan bagi masyarakat desa. Maka sudah sepatutnya pemerintahan desa diawasi secara ketat. Jangan sampai kepentingan masyarakat desa dikorbankan hanya demi kelanggengan kepentingan segelintir orang. Demikian Delik kali ini. Saya Anggita Disastra. Terima kasih dan sampai jumpa.